kita akan membahas satu bagian dalam kitab Kejadian pasal 12 yang biasanya dibaca dengan di-skip. Tapi hari ini kita akan melihat ternyata tidak bisa di-skip begitu saja, karena ini bagian penting. Biasanya kalau kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kelima, 1 sampai 4 itu panjang, saudara ya. Tapi ketika sudah mulai masuk ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 biasanya di skip. Tapi justru hari ini kita akan fokus di ayat 5 sampai ayat ke-9. Mari membaca pertanggapan, saya membaca ayat 5, saudara membaca ayat 6 sampai ayat ke-9 di dalam Kejadian 12. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Mari kita berdoa. Tuhan yang memberikan tempat, Tuhan yang memberikan waktu, biarlah kami boleh memahami makna tempat dan waktu dan mengembalikannya kepadamu. Biar namamu dipermuliakan dan kami bersama-sama boleh memahami arti tempat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita sekarang melihat ada 3 lokasi ya. 3 lokasi yang muncul di dalam ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9. Kita akan menganalisis dalam 2 tahap. Tahap pertama kita akan masuk biblical, secara biblical teologi. Setelah selesai mendapatkan intinya, kita akan masuk philosophical theology. Nah saudara, kalau kita lihat ayat 6, di situ Abram pergi ke satu tempat. Kota apa saudara? Ayat 6. Sikem ya, jadi begitu masuk tanah Kanaan pertama ke Sikem. Lalu dari situ dia pindah lagi saudara, di Sikem dia membuat sebuah mezbah, lalu dia pindah, kita lihat di ayat ke-8. 8 kota apa saudara? Kota Betel, lalu kemudian di situ dia juga membuat mezbah. Dan kota ketiga di ayat 9, kota apa? Negev ya, Negev. Jadi perhatikan ada 3 kota, Sikem, Betel, Negev. Nah pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang dikerjakan Abraham? Kenapa 3 kota itu? Nah saudara sekalian, sebetulnya yang dilakukan Abraham bukan sporadis ya, sekedar pergi ke tempat-tempat tertentu secara acak. Tetapi Abraham sedang memetakan janji Tuhan. Dia sedang memetakan masa depan Israel. Saudara perhatikan ya, Sikem itu ada di utara Israel. Jadi Israel tuh di bagian utaranya Sikem, lalu turun ke bawah, nanti adalah Betel, lalu turun lagi ke bagian selatan, itu Negev. Nanti Abraham tinggal daerah selatan, yaitu di Hebron, dekat situ. Jadi kita melihat ini adalah batas dari tanah yang Tuhan akan berikan kepada Abraham. Dia kelilingi dulu, saudara. Nah sekarang untuk menunjukkan apakah kesimpulan itu betul, kita lihat Yosua 24 ayat 3. Saya akan bacakan Yosua 24 ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Ya, jadi rute Abraham itu adalah penjelajahan tanah Kanaan. Itu adalah klaim janji batas, melihat hari depan, beriman bahwa Tuhan akan memberikan, meskipun sekarang dia belum bisa pegang. Lalu kalau kita perhatikan, bandingkan dengan Kejadian 41 ayat 46 ya, Kejadian 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf menghadap Fir'aun,
Fir'aun mengatakan, saya memberikan kepada kamu jabatan, saya memberikan pada kamu kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan dia pulang, apa yang dia lakukan? Dia kelilingi tanah itu. Tandanya apa? Saya mendapat mandat dari Fir'aun, raja tertinggi, menjadi pemimpin atas seluruh Mesir. Dan dia kuasai tanahnya. Dan apa maknanya kalau kita bandingkan dengan Abraham? Abraham mendapatkan titah dari raja segala raja. Aku akan memberikan tanah ini padamu. Dan dia dengan iman mengelilingi tanah itu sebagai satu kepastian. Tuhan telah memberikan kepada saya. Jadi itu adalah doa hari depan. Iman yang dipanjatkan pada Tuhan. Dia pergi ke 3 titik, membagi Israel menjadi 3. Utara, tengah, selatan. Lalu kemudian sambil mendirikan mezbah di situ. Setiap tempat dia berjuang agar tempat itu menjadi tempat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sekalian, jadi apa yang dilakukan oleh Abraham itu nantinya akan menjadi pola yang dipahami oleh keturunannya. Mari kita lihat kisah Yakub misalnya. Yakub diceritakan pergi ke tempat Laban. Setelah genap waktunya, Tuhan panggil dia pulang. Dia bersama anak istrinya pergi meninggalkan Laban, dan dia pergi ke mana, saudara? Sikem. Ya kan? Rumahnya Abraham ada di mana? Hebron. Yakub mampirnya kemana? Sikem. Saudara lihat ya, jadi ini adalah bentuk di mana Yakub mau menunjukkan bahwa dia itu memegang janji Abraham. Dia adalah penerus. Dia memahami visi, misi, dan panggilan Abraham. Dan dia mau melakukannya. Dia tinggal di Sikem, saudara. Wah, di situ terjadi malapetaka kan. Lalu kemudian setelah itu dia pindah. Pindah kemana, saudara? Pindah ke Betel. Dia pernah menjumpai Betel sebelumnya pada waktu kabur. Dia mendapat penglihatan lalu mengatakan, ini Betel, ini rumah Allah. Ini gerbang Allah menghubungkan surga dan bumi lewat tangga itu. Jadi dari Sikem, napak tilas dia pergi ke Betel. Dari Betel dia kemana, saudara? Dari Betel dia pergi ke selatan, ke Hebron. Lihat rutenya, saudara. Rute yang sama yang dilakukan oleh Abraham. Dan Yakub melengkapi Abraham. Abraham beli tanah di Gua Mahpela, itu ada di selatan. Yakub beli tanah di Sikem. Jadi sekarang utara sama selatan itu milik mereka. Jadi pola Yakub adalah pattern kakeknya. Lalu kemudian ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, Yosua pertama masuk lewat Gilgal. Setelah Gilgal dia berperang. Kota apa yang diserang pertama kali setelah Yeriko jatuh, saudara? Kota kecil katanya, yang akhirnya mereka kalah duluan. Kota Ai. Nah, saudara perhatikan, ketika muncul kota Ai di kitab Yosua, itu bacaannya kayak Kejadian pasal 12. Jadi dikatakan di situ persis seperti ayat 8. Di sebelah timur Betel, ya kan? Lalu kemudian di sebelah barat, dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Jadi di tengah-tengah antara Betel dan Ai Abraham tinggal. Nah, istilah Betel dan Ai juga disebut di dalam kitab Yosua. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Yosua masuk, penulis Alkitab menunjukkan ini loh, Yosua sedang mengikuti patternnya Abraham. Setelah Ai jatuh, pergi kemana dia? Dia ke Sikem, saudara. Setelah ke Sikem kemana? Invasi ke selatan Yosua. Jadi ini menjadi pola, menjadi pattern yang akan diikuti oleh generasi selanjutnya. Dan 2 kota itu akhirnya didirikan mezbah. Sikem dan Betel menjadi spesial. Karena di situ adalah mezbah yang didirikan oleh Abraham. 2 kota itu kota-kota pusat penyembahan berhala orang Kanaan, ya saudara. Dan di pusat kebudayaan di mana mereka menyembah berhala, Abraham ngajak perang, saudara. Dia bilang ini tempat bukan tempat berhala. Ini tempat ada jejak kehadiran Yahweh.
maka dia bikin mezbah. Dia bikin mezbah, saudara. Nah, sekarang kita lihat kembali ayat ke-6. Dikatakan Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat, makom bahasa Ibrani, tempat, place, dekat Sikem. Dekat Sikem, berarti dia di Sikem, tapi tidak masuk Sikem. Dia camping di depannya Sikem, saudara. Nah, Sikem itu ada di tengah-tengah dua gunung. Dekat gunung Ebal sama dekat gunung Gerizim. Ketika orang Israel masuk, Tuhan suruh mereka lewat gunung Ebal dan gunung Gerizim. Terus ada dua orang, satu di Ebal, satu di Gerizim. Dari gunung Gerizim Tuhan menyerukan berkat. Dari gunung Ebal Tuhan menyerukan kutuk. Maksudnya begini, kalau mereka setia, mereka akan mendapat berkat dari gunung Gerizim. Kalau mereka melawan, meninggalkan janji setia, mereka akan kehilangan semua berkat Tuhan. Itu dari gunung Ebal. Dan setiap kali lewat mereka harus mengatakan amin. Zaman sekarang orang kalau dibilang yang enak-enak bilang amin. Tapi kalau dari Ebal tidak mau bilang amin. Kalau zaman sekarang misalnya, ada sukacita dari Tuhan senantiasa, saudara, amin. Ada berkat berkelimpahan dari Tuhan, saudara, amin. Terkutuklah kalian yang menyimpang dari ajaran Tuhan, saudara. Oh ya, suruh amin gitu, ya kan. Celakalah kalian biar Tuhan menghukum keras, hai para koruptor. Amin. Susah kan bilang amin, saudara. Zaman dulu semuanya harus amin. Ya kan? Kenapa? Karena itu berjanji di depan Tuhan. Ya, pasti Tuhan. Saya pegang itu, baik susah maupun konsekuensi kalau saya melanggar. Nah, itu Sikem ada di dekat situ, saudara. Dekat dengan gunung Ebal dan juga gunung Gerizim. Nah, saudara, jadi Abraham tidak masuk. Ketika tadi dikatakan Abraham dekat Betel, dia camping di tengah-tengah Ai dan Betel. Dia di situ, dia tidak masuk, saudara. Nah, jadi Abraham sedang menarik garis. Itu kota tempat penyembah berhala. Itu kota tempat kebudayaan yang rusak. Mereka tidak mengenal Tuhan. Maka saya tarik garis, saya tidak mau ikut. Maka Abraham sama Lot beda. Lot memang pertama di depan Sodom, dia kemah. Lama-lama dia masuk berbaur di situ. Abraham seumur hidup tidak mau. Saya tidak masuk ke situ. Saya hidup dengan kemah, saya hidup dengan altar, saya hidup menyebut nama Tuhan. Lot baur sampai hilang. Nah, maka di sini Abraham menekankan identitas. Identitas itu dibentuk dari perbedaan dan konfrontasi. Saudara kalau mau punya identitas, saudara harus mengerti kenapa beda. Jadi kalau orang bilang, orang Kristen tuh jangan cari bedanya terus. Orang reform cari bedanya terus. Loh, ada saatnya kita harus cari beda, saudara. Ada saatnya. Kalau saudara tidak mengerti bedanya iman Kristen dengan iman yang lain, kita tidak ada identitas. Kalau saudara tidak mengerti bedanya reform dengan denominasi lain, kita tidak ada identitas. Kalau saudara tidak mengerti bedanya reform strategi gereja kita dengan yang lain, kita nggak ada identitas. Jadi ada masanya konfrontasi. Ini loh saya beda sama kamu. Nggak bisa disamain. Nah, dari situ muncul identitas diri. Kalau orang bilang nggak ada bedanya kok, iya kita kan gampang hanyut, saudara. Kristen sama nggak Kristen ada bedanya nggak? Nggak ada. Cuma KTP-nya aja yang beda. Oh, hancur, saudara. Laki sama perempuan ada bedanya nggak? Nggak ada. Yang penting kasih sayang. Gitu. Hancur, saudara. Jadi ada bedanya. Orang mesti memahami, orang mesti konfrontasi. Nah, setelah kita tegas, kita jelas konfrontasi, kita mulai membaur. Kita mulai membaur, menerima yang lain. Orang yang lalu membaur, masuk ke kota, menerima budaya, tidak mau tampil beda, tetapi hanya mau supaya bisa menjadi aplikatif dan selalu kontekstual, akan kehilangan identitas, hilang Kristennya. Tapi kalau orang cuma konfrontasi terus, ya nggak akan bisa memenangkan jiwa, ribut terus kan, saudara.
Dan itu orang tidak jelas, berarti tidak pernah ngerti identitasnya selama-lamanya. Orang tukaran terus kok. Ya, saudara kan tahu saya ini begini. Ya, misalnya saudara diajak lagi makan itu, mau nih smoke, maaf saya nggak ngerokok. Waduh, kamu nggak ngerokok ya? Saya gimana? Nggak apa-apa mas ngerokok, saya oke kok, tapi saya nggak rokok. Ini kan orang tahu identitas. Dia tahu dia harus bagaimana, tapi dia juga tidak mau selalu harus konfrontasi sama orang. Kenapa? Karena dia mau memenangkan orang itu. Ya. Rokok mas, sorry ya, saya Kristen, nggak kayak kamu kafir kayak begitu. Ini kan ngajak berantem, saudara. Ngapain kayak begitu? Gitu kan? Rokok mas, maaf, saya nggak ngerokok. Waduh, saya gimana? Nggak apa-apa, silakan. Saya bisa memahami. Ya. Nah itu kesempatan terbuka kita bisa ngobrol sama orang itu, saudara. Tahu gak puntung itu, api-api, deket neraka kamu. Seperti saya dong. Oh, ini orang macam apa kayak begini saudara. Konfrontatif terus, tidak jelas identitas. Jadi ada tempatnya kita konfrontasi, ada tempatnya kita rangkul. Dua-dua itu penting saudara. Selalu mau up to date, kontekstual, rangkul. Tapi tidak berani konfrontasi, tidak ada identitas. Terus konfrontasi tidak ada habis, juga akan kehilangan cinta kasih. Nah, Abraham adalah orang yang punya identitas, tetapi dia juga punya jiwa merangkul. Saudara sekalian, Sikem tadi saya katakan adalah salah satu pusat kultus penyembahan dewa Kanaan. Dan Abraham menjaga jarak, dia bikin mezbah. Nah, orang kalau bikin mezbah kan terus berdoa, saudara. Berdoa. Dan ya, mungkin Abraham berdoa mendoakan tempat itu. Tuhan, kiranya melalui mezbah ini namamu dipermuliakan. Sehingga orang suatu hari nanti di tempat ini, orang tidak lagi menyembah berhala. Tetapi orang akan menyembah Engkau Tuhan yang benar. Saudara sekalian, Abraham perangkah? Enggak, di situ masih banyak ada orang-orang Kanaan. Dia sudah kuasai semuanya kah? Enggak. Jadi apa yang dia lakukan? Dia kan harus berperang. Iya. Perang apa yang dia lakukan? Perang rohani, dia berdoa saudara. Apa enggak perang fisik? Nanti Yosua. Jadi Abraham penting. Dia menjalankan kehendak Tuhan, menjalankan. Setia. Enggak perang kok enak aja. Kerja apa itu? Cuma jalan-jalan keliling-keliling, lalu doa-doa. Mana? Dia tidak menghasilkan sesuatu. Abraham menjalankan visi sesuai bagiannya. Saudara, pekerjaan Tuhan seringkali bukan hanya untuk satu generasi. Kadang-kadang satu generasi itu hanya starting, sisanya nanti Tuhan akan kerjakan lewat generasi berikutnya. Tuhan berkata kepada Elia, pergi, angkat Raja Aram, angkat Raja Yehuda. Dia sampai mati tidak pernah mengangkat Raja Aram dan Yehuda. Siapa yang nanti mengurapi? Elisa muridnya. Jadi Tuhan ketika memberikan mandat pada Elia, dia memberikan mandat untuk memuridkan Elisa, dan nanti Elisa yang akan menggenapkan pekerjaan selanjutnya. Pekerjaan Tuhan seringkali bukan hanya untuk satu generasi. Maka tugas kita kerja baik-baik saudara. Kadang-kadang kapital kita belum cukup, ya sudah kita menerima saudara. Maksud saya begini saudara, kita kalau kerja sesuatu bagi saya ada 3 hal yang penting dalam iman Kristen. Yang pertama, kerja segala sesuatu harus ada directionnya dulu. Misalnya ini gereja. Pak, gereja ini mau kemana? Harus ada directionnya. Kemarin 2 kali seminar saya memberikan direction untuk mercy ministry, untuk diakonia. Diakonia itu apa gitu? Banyak orang diakonia cuma nyumbang orang miskin, orang jemaat yang susah. Enggak sesederhana itu. Saya mesti kasih directionnya. Waduh, civil society segitu pentingnya. Bicara bagaimana pekerjaan diakonia gereja mengubah zaman. Ternyata sekolah minggu itu adalah mercy ministry. Ternyata sekolah minggu itu adalah sesuatu penjangkauan keluar, social justice. Itu adalah sebuah penginjilan keluar yang akhirnya kemudian menjadi dampak begitu besar bagi masyarakat. Sampai diadopsi seluruh gereja, hampir seluruh gereja di dunia ada sekolah minggunya. Itu dulunya mercy ministry, saudara. Yaitu Robert Riggs yang buka dapur, terima anak-anak miskin dan disekolahkan di hari Minggu. Karena anak-anak Senin sampai Sabtu itu kerja. Dulu sekolah minggu bukan seperti yang sekarang. Nah jadi saudara sekalian, ketika sudah ada direction, oh ternyata kayak begitu ya. Wah gereja belum kerja apa-apa ternyata. Masih banyak ternyata yang dikerjakan, meskipun kita sudah kerja keras. Tetap masih banyak. Setelah ada direction, baru saudara bisa pikirkan structure bukan?
Lah kalau datang nggak tahu gereja apa ya, pokoknya berdoa supaya orangnya kudus, keluarganya baik-baik, nggak berantem. Cuman kayak begitu, ya nggak bakal maju. Tapi kita ministry begini, penginjilan begini. Kita gereja di kota, gereja di desa, harusnya begini. Kita sudah kebuka directionnya. Baru kita bisa pikirin yang kedua, strukturnya seperti apa. Culture-nya mendukung tidak? Strukturnya mendukung tidak? Bagaimana semua orang-orang ini di-set untuk goal-nya seperti itu? Kalau culture-nya tidak mendukung, strukturnya tidak mendukung, ya tidak bisa sampai. Jadi direction itu penting. Struktur kalau nggak ada direction mau dibuat apa? Direction-nya dulu, maka knowledge itu penting. Pemahaman firman Tuhan penting. Ilmu itu penting, itu direction. Saya di kontak beberapa sekolah. Ini sekolah mau diapain? Dia butuh apa, saudara? Butuh knowledge. Ini sekolah mau diapain? Dikemanain? Itu kan masalah arah. Ya semua tahu menjadi orang baik, tapi bagaimana strateginya? Arahnya jelas, strukturnya diarahin ke situ. Baru yang ketiga, capitalnya. Saya mau menjadi gereja yang berpengaruh di seluruh Indonesia. Lah omongan kita itu didengar apa enggak? Omongan kita levelnya didengar enggak sama kira-kira orang-orang yang di sana? Enggak, sekolah mau ngomong didengar semua orang, yang enggak bisa. Kita butuh capital apa? Education misalnya. Kita butuh capital apa? Reputasi misalnya. Kita butuh capital misalnya apa? Kepercayaan, itu capital semua. Uang kalau dalam misalnya organisasi dan sebagainya, itu semua capital, saudara. Ya. Ada orang bilang, Pak kenapa nggak begini, kenapa gitu? Saya bilang, kamu mau mengerjakan pelayanan sosial. Saya mau mengerjakan pelayanan sosial yang begini-begini. Saya bilang pelayanan sosial itu duit. Duit gak datang dari langit. Kalau kamu mau pelayanan sosial, kamu harus pikirkan sustainability-nya itu seperti apa. Jangan dapat duit habisin, tidak begitu. Kita pikirkan bagaimana itu bisa, jangan bergantung pada 1-2 donatur kaya, itu celaka. Kamu nggak pikirin sustainability. Kemarin saya sudah membagi menjadi 3, relief, community development, sama advokasi. Itu menjadi 3 ciri bagaimana urban ministry melakukan diakonia. Nah kamu kalau pelayanan kayak begitu ya habis. Tidak pikirkan sustainability, bagi-bagi sembako selesai, guilty feeling hilang. Kok kayak begitu pelayanannya? Ya, nah, kamu perlu kapital. Mari kita kumpulkan dokter-dokter. Obatnya dari mana? Kapitalnya siapa yang siapin? Bagaimana bisa dapat uang? Komisi 10 DPR bilang, ini Papua darurat guru. Saya dikontak, ini kita butuh guru, sekian puluh guru untuk Papua. Saya kan nanya, oke saya sediain guru. Pertanyaannya siapa yang mau bayar? Siapa yang mau bayar pelatihan gurunya? Saya bersedia latih. Siapa yang mau bayar? Itu orang dikirim ke Jakarta ongkos duit. Ngekosnya berapa? Siapa yang mau bayar? Ya Anda yang bayar. Waduh kok enak men gitu ya. Minta 30.000 guru, suruh latih, kita juga yang bayar. Kita belum siap. Berarti kita harus kalau memang harus mau ke sana, harus disiapkan. Harus ada directionnya, harus ada strukturnya, dan harus ada capitalnya. Kadang-kadang saudara capitalnya nggak cukup. Nggak ada SDM yang mampu, nggak ada keuangan yang mendukung, nggak ada nama baik, reputasi dan sebagainya. Maka kadang-kadang Tuhan berikan itu 3-4 generasi, kita nggak tahu. Jangan sedih saudara, oh Tuhan misi yang besar, saya belum sanggup dan sebagainya. Ya mungkin itu tahap kita, apa yang bisa kita kerjakan dengan penuh sukacita. Karena misi dan visi itu kadang-kadang bukan untuk satu generasi. Kita orang-orang di keluarga Tionghoa itu tahu hal itu, saudara. Ada pepatah Tionghoa mengatakan, meski bapak jadi kuda, asal anak jadi naga. Ada pepatah itu. Itu secara tidak langsung diajarkan bapak ke anaknya. Misalnya kayak begini, mama saya bilang, Papa mama boleh lulusan SMA, anakku mesti lulus S1. Engkong saya SD pun tidak lulus saudara. DOSD gitu kan ya. Waduh, DOSD. Tapi engkong saya itu anaknya SMA loh saudara. Papa saya itu SMA. Maka papa saya punya cita-cita. Papa mau jadi kuda enggak apa-apa. Kerja keras, tabung. Yang penting kamu bisa sekolah. Itu artinya setiap kita berjuang untuk generasi berikutnya bukan? Kita kan diajarin begitu. Makanya banyak orang Chinese hidup susah, lalu kemudian enggak beli mobil-mobil mewah dan sebagainya, supaya keturunannya tuh bisa sekolah yang baik. Saya bilang sama pembantu, Mbak, masa mau anaknya terus kayak begitu? Nabung loh Mbak, anakmu tuh sekolahan, kamu harus bertahan.
Saya ceritain itu. Asal meskipun kita jadi kuda, asal anak itu jadi naga, maksudnya bisa terbang meskipun nginjak kita. Terbang. Jadi satu generasi, setiap generasi harus lebih baik. Nanti S1, kalau bisa anakku S2, anak S2, kerja keras, kalau bisa anakku S3, atau bisnisnya kecil, nanti anakku bisnisnya lebih besar, dan sebagainya. Saudara. Jangan cuma satu generasi, mari kita pikirkan banyak generasi, dan kita kerjakan bagian kita. Nah, ketika Abraham memulai konflik rohani di Sikem, dia membuat mezbah. Itu adalah peperangan rohani yang dahsyat sampai nanti kedatangan Yesus, saudara. Jadi Sikem dan mezbah ini, kenapa tadi saya katakan ini kelihatan biasa dilewati tapi tidak boleh dilewati. Karena ini ceritanya panjang dan kita seringkali nggak sadar. Sekarang saya bukakan, saudara ya. Ayo, sekarang kita mulai remind, kemudian kita lihat benang merahnya. Oh ya, ternyata nyambung ya Alkitab itu ya. Pertama, saudara, Yakub setelah tragedi Dina diperkosa, dia bertobat, bukan? Dia kumpulkan semua berhala. Ternyata Yakub pun masih nyembah berhala. Dia kubur di bawah pohon besar yang ada di Sikem. Jadi bagi Abraham, ketika dia lihat pohon terbantin, itu pohon wangsit ya saudara ya. Pohon besar, kayak di Indonesia tuh beringin gitu. Kan banyak orang minta wangsit di bawah pohon beringin kan. Ki, ya, tolong Ki, kasih berkah pesugihan dan sebagainya, kan di bawah pohon saudara ya. Biasanya begitu, minta pesugihan sama entah siapa gitu kan. Nah Abraham juga begitu. Oh ini orang minta wahyu, minta wangsit dari yang di surga, bukan surga, dari manapun lah gitu ya. Terus dia bilang, enggak, yang benar adalah Yahweh. Maka di tempat seperti itu dia bikin mezbah. Dia ngajak perang. Ini harusnya begini. Yakub, pohonnya itu, nah ini bukan tempat berhala, ini tempat menguburkan berhala. Yakub menguburkan berhala di Sikem. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, Yosua setelah dia menang perang, dia kumpulkan orang Israel. Dia bilang, sekarang kamu pilih mau ikut Yahweh atau ikut berhala. Terserah, tapi saya, kata Yosua, aku, keluargaku, kami tidak kompromi menyembah Yahweh. Itu tantangan saudara, kembali ikut Yahweh atau ikut berhala. Saudara tahu dikumpulkan di mana? Ya pasti sudah ketebak kan karena temanya itu di Sikem. Sikem saudara. Berikutnya Abimelekh dalam kitab Hakim-Hakim. Di kota Sikem dia bantai 70 saudaranya. Lalu mengangkat diri menjadi raja. Dan setelah itu melakukan sinkretisme penyembahan berhala. Sikem, tempat peperangan. Dan kali ini seolah-olah berhala menang. Kemudian zaman Yerobeam. Yerobeam memecah kerajaan. Dan sebelum muncul Samaria menjadi ibu kotanya Israel Utara, Yerobeam lari pergi ke Sikem. Dan kemudian dia membuat patung lembu emas di Betel. Jadi ini memang betul-betul medan peperangan saudara ya. Dan akhirnya sampailah kepada perjanjian baru. Di sebuah sumur, di kota namanya Sikar. Apa itu Sikar? Menurut para ahli arkeologi, itu adalah kota modern. Kota lamanya namanya Sikem. Di Sikar itu. Ada perempuan lagi nimba air, Yesus duduk di situ. Dan perempuan itu nanya, "Guru, kita nyembah di Gunung Gerizim itu atau di Yerusalem?" Dan Yesus mengatakan, "Bukan di sana, bukan di sini. Ini di depanmu, itu pusat penyembahan." Yesus mau menunjukkan peperangan yang dibuka oleh Abraham, peperangan penyembahan itu nantinya akan digenapi dalam Yesus. Demikian juga nanti mezbah yang dilihat, yang didirikan oleh Yakub. Ketika Yakub melihat dalam mimpinya ada tangga di mana malaikat naik turun surga. Lalu kemudian Yerobeam membuat patung lembu emas.
Yesus berkata pada Natanael, Natanael, yang dilihat Yakub, tangga yang turun naik ke surga, itu aku. Dia adalah tangga itu. Yang menghubungkan surga dan bumi bukan perbuatan baik. Yang menghubungkan surga dan bumi adalah Yesus Kristus. Jadi sebetulnya bagian ini saudara, menunjukkan sesuatu yang besar. Alur peperangan mengenai tanah di dalam sepanjang perjalanan sampai nanti digenapi di dalam Yesus Kristus. Makom atau place, ini menarik. Nah sekarang kita akan menggali secara filosofikal. Abraham pergi ke satu place, lalu kemudian dia memberikan makna pada place itu. Wah ternyata place itu penuh makna saudara. Nah celakanya di zaman modern, place itu direduksi menjadi space. Kita bedakan dulu ini, place dan space. Apa itu space? Space itu ruang tanpa makna saudara. Ya cuma ruang aja, itu namanya space. Berapa kali berapa ukurannya, itu namanya space saudara. Simbol nggak penting, relasi nggak penting, memori nggak penting. Tapi sebetulnya yang Tuhan ciptakan itu bukan space, yang Tuhan ciptakan itu adalah place. Maka Abraham sebagai dweller, sebagai orang yang tinggal di dalam place, dia memberi makna kepada place. Ini tempat apa nih? Ini tempat penyembahan berhala. Enggak, mulai sekarang saya bikin satu simbol. Saya bikin sebuah ornamen. Saya bikin sebuah bangunan. Dan arsitektur mezbah ini mengingatkan akan Yahweh. Place diberi makna. Place diberi ruang. Place diberi relasi. Place itu kaya makna saudara, kaya memori. Space itu tidak. Nah rumah Anda itu place apa space saudara? Yang penting aku tidur di situ, itu space saudara. Kita memaknai rumah itu sebagai space. Taman itu apa? Taman itu yang penting lihat bagus-bagus, aku cerah sedikit, pulang bisa lebih segar. Itu space. Lah Taman Eden itu penuh estetik. Tempat belajar loh, taman jadi tempat belajar loh saudara. Adam belajar di situ. Tempat pacaran, Adam dan Hawa pacaran di situ loh saudara. Rayu-rayuan kan? Kalau Adam kan, oh tulang dari tulangku, daging kalau dari dagingku. Kalau zaman sekarang kan, bapakmu tukang angkot gitu ya. Kok tahu? Gitu. Kalau zaman sekarang kan begitu kan ya. Ceritanya di mana? Di taman saudara. Rumah itu bukan cuma tempat numpang tidur, yang penting numpang tidur, enggak. Rumah itu tempat relasi, tempat cinta, tempat di mana ada penginjilan bahkan dalam perjanjian baru. Ngajak orang penginjilan, ceritanya banyak, memorinya banyak. Simbolnya banyak, saudara. Tapi itu semua mau dibabat oleh dunia modern. Tempat itu cuma ya ruang space saja itu, tidak ada maknanya. Nah, lihatlah arsitektur gereja, saudara. Arsitektur gereja sekarang itu mengalami yang namanya Walmartism. Ada apa dengan Walmart? Walmart itu kan tempatnya gede, ya yang penting isinya, pokoknya ruangan untuk display barang, kira-kira begitu loh, saudara. Gereja juga Walmartism, saudara. Yang penting gede, nampung orang banyak. Tapi saudara masuk itu, saudara tuh tidak tahu itu gereja atau balai tempat pernikahan atau tempat seminar atau apa, tidak jelas. Jadi kalau hari ini ibadah, besoknya orang itu nonton bioskop juga sama kok. Kan pakai layar, tinggal nyetel aja kan. Saudara mau seminar mau apa, tidak ada bedanya. Ini masih lumayan saudara, meskipun ini belakangnya tuh mirip-mirip Walmartism juga gitu ya. Paling nggak ada begininya. Orang masuk, oh gereja, ada simbolnya, ada garis vertikalnya, ada arsitektur yang menyimbolkan sesuatu. Arsitektur tidak penting, kasihan loh, orang sudah sekolah jadi arsitek, saudara. Tidak penting katanya. Yang penting kan hati, kita bisa beribadah sama Tuhan di mana saja. Tunggu dulu. Kehadiran Tuhan kita percaya dalam teologi reform, Tuhan itu omnipresent. Tapi jangan lupa, Tuhan yang omnipresent, yang bisa kita temui di mana-mana, berkenan ditemui di dalam waktu tertentu dan di dalam ruang tertentu. Tidak bisa, pokoknya aku mau cari Tuhan, tidak bisa loh saudara. Ada tempat tertentu, ada ruang tertentu. Hanya di sini, hanya di sini. Makanya orang itu kan bilang, di mana aku bisa ketemu Tuhan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, place itu ada kehadiran Tuhan yang spesial. Misalnya kita ibadah minggu saudara. Kenapa nggak bisa digantikan dengan persekutuan biasa? Karena ada covenantal presence. Nah ini bedanya. Dalam teologi reform ada omnipresence of God,
ada covenantal presence, di mana Allah hadir secara khusus dalam ruang dan waktu tertentu, dalam occasion tertentu. Apa yang menjadikan berbeda? Berkat khusus apa? Di dalam covenantal presence of God, ada berkat dari mimbar firman, ada berkat melalui sakramen, kehadiran Tuhan spesial melalui sakramen, dan kehadiran Tuhan di tengah persekutuan orang beriman. Tiga rangkap. Firman, sakramen, persekutuan. Kehadiran khusus. Jadi kita tidak bisa skip ibadah raya di gereja. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita percaya kita ketemu Tuhan di mana saja. Amin. Kita percaya yang paling penting itu adalah ada tempat kita bisa beribadah. Amin. Tapi kalau kita sudah ada kesadaran dan ada dana, ya, ada lebih sedikit. Kenapa kita tidak bikin tempatnya itu proper dengan simbol dan sebagainya? Mari kita warnai. Nanti kehadiran kita juga penting. Kita memberikan cinta kasih, kita memaknai ruang itu. Tapi kalau place itu penting, bukankah simbol-simbol ini juga bermakna? Gereja ada salib, ini gereja reform, saudara. Salibnya di tengah, senternya itu salib, saudara, udah pasti. Lalu berikutnya apa lagi, saudara? Ada simbol apa? Mimbar kan? Mimbarnya lumayan ini ya. Saya harap kalau kita suatu hari bangun, kalau boleh mimbarnya lebih gede lagi, saudara. Tidak efisien, ini simbol bukan efisien. Itu gereja-gereja banyak pulpitnya kecil kok Pak. Kaki pendeta kelihatan, nih kaki bapak tidak kelihatan. Mau gede lagi makin tidak kelihatan, ya biar tidak kelihatan saudara. Saudara pernah nggak ke gereja-gereja reform tradisional di mana mimbarnya saking tingginya pendeta tuh begini, karena jembatnya di bawah. Kadang-kadang orangnya kalau pendek, mana nih mukanya pendetanya, cuma suara yang berseru gitu. Itu simbol loh saudara. Kenapa saya tidak turun-turun mimbar saudara? Kenapa saya tidak pakai pulpit yang kecil? Simbolnya adalah begini saudara. Zaman modern. Kenapa saya bisa khotbah? Karena gue hebat. Saya punya keterampilan khotbah yang orang lain tidak bisa. Maka sekarang saya yang menjadi pimpinan penting di gereja. Kalau saya nggak ada, gereja hancur. Gereja reform nggak percaya begitu saudara. Saya mau naik mimbar, maksudnya apa? Mimbar itu lebih gede dari kamu. Ingat ya, kamu khotbah itu bukan karena kamu hebat. Tuhan melalui gerejanya yang approve kamu. Tuhan melalui gerejanya, kamu tanggung jawab loh. Belum kalau gereja tradisional, saudara, mau khotbah pendetanya diarak dari belakang kan. Datang, sampai di depan dikasih Alkitab sama penatua. Terus dikalungi stola. Maksudnya apa? Bukan karena kamu hebat ya. Karena Tuhan minta kita untuk approve kamu. Itu ada simbol-simbol semuanya hilang saudara. Baju pendetanya, lalu stolanya, di depan sini gambar ada apa, lalu kadang-kadang di sini ada lilin, lalu ada misalnya di bawah, ini kan mimbar, lalu ini salib. Kalau metodis salibnya di pinggir saudara ya, yaitu pengkhotbah lebih tidak penting lagi. Kalau reform di tengah, khotbah, begitu saya khotbah ingat, belakangmu salib. Harus berpusat Kristus, harus meninggikan Kristus. Ya. Lalu meja perjamuan di mana saudara biasanya? Nah, ada gereja yang di depan kan, altar. Kalau GRI kan enggak, gereja reform enggak. Baptisan, perjamuan ada di bawah mimbar. Iya enggak saudara? Kenapa enggak di samping Pak? Sakramen dan firman itu adalah alat anugerah. Tetapi sakramen mendapat makna dari mimbar. Maka dia ada di bawah. Ya. Lalu kemudian kadang-kadang untuk ini ya, untuk misalnya untuk kebutuhan memang nggak harus ada di sini, ada yang di belakang dan sebagainya. Tetapi kan paling nggak ada perwakilan di depan, saudara. Ada di bawah, ada tempat untuk percik baptisan dan juga untuk perjamuan. Jadi itu adalah makna-makna yang penting saudara, simbol-simbol yang penting. Kalau bisa ada, kenapa tidak? Gereja misalnya saudara, masuk gitu ya. Ada satu hal yang misalnya kalau saudara tanya, Pak, gereja zaman dulu sama sekarang apa yang hilang karena pengaruh Walmartism? Saudara lihat sebelah kita, tidak ada cahaya dari luar. Tuhan itu cahaya kebenaran dan sebagainya. Dan kita tidak ada cahaya masuk kecuali cahaya lampu, ya kan ya. Ya memang itu ya gimana kalau
kepaksa ya enggak apa-apa. Cuma kalau bisa desain dan lampu cahaya alami bisa masuk kan lebih bagus. Saudara lihat ya gereja-gereja dulu. Transisi pertama taman kan? Ya sekali lagi kita nggak punya uang bisa bikin taman, saudara ya. Nah, kalau taman habis gerejanya kecil karena udah habis di taman ya. Masuk dari taman, terus masuk ke dalam gereja. Masuk, makin lama lorong makin kecil kan, gelap kan saudara ya. Gelap gitu kan. Sambil saudara jalan ke lorong kecil itu fase transisi ya, masuk mempersiapkan. Terus tiba-tiba begitu masuk sudah ada organ. Udah dipersiapkan hatinya. Sudah masuk, tiba-tiba ada cahaya dari langit. Wah, kayak Mr. Bean. Gitu ya. Wah, ada cahaya dari surga. Terus saudara lihat ada lilin, ya kan? Lilin itu juga simbol. Lalu kemudian kita duduk, ya kan? Di situ arsitekturnya biasanya ke atas vertikal, garis-garis vertikal gitu ya. Di beberapa gereja Presbyterian yang mempertahankan fungsinya enggak menghadap begini, tapi dia bentuk ada letter U. Ya, letter U. Jadi ada yang ngadep sini, ada yang berhadapan ke sini. Maksudnya adalah kita saling berhadapan sebagai jemaat. Ya, jadi bukan teater tapi saling. Itu semua ada maknanya, saudara. Zaman sekarang hilang, yes, yang penting kipas angin, bangku, udah pokoknya jalan kita kebaktian. Wah, itu benar-benar akhirnya hilang semua. Kalau kita bisa bangkitkan, kenapa tidak? Ada art seperti itu dan kita ajarkan makna-makna simbol itu kepada yang di bawah. Ini maknanya begini loh. Itu kekayaan. Jadi pendetanya khotbah, jemaatnya memberitakan Injil, gedungnya juga berbicara, landnya, place-nya itu juga berbicara. Kami ada maknanya loh. Kami ada sesuatu yang bisa ditawarkan. Ya, bukan placeless, tetapi land dweller. Kita tinggal ya sebagai dweller di dalam dunia ini. Itu Rolex dulu punya namanya Sea Dweller, saudara. Tahun 2025 keluarin Land Dweller. Saya suka namanya. Tapi saudara jangan kemudian pulang bilang sama istri itu, Pak Ivan bilang Land Dweller itu biblical loh gitu. Mesti beli satu loh mah gitu kan ya. Ya jangan pakai itu untuk license kepada istri saudara untuk beli Rolex yang baru gitu ya. Land Dweller. Tapi nama itu bagus loh saudara. Land Dweller. Kita memang tinggal di dalam place, dalam land. Sebagai dweller. Nah, jadi place itu mempengaruhi dweller. Dan kita menyatu dengan place. Jadi kita punya namanya ingatan tubuh. Ingatan tubuh. Saya ambil contoh gini saudara. Saya beberapa kali kasih contoh itu ya. Kalau saudara belajar bahasa Inggris di Surabaya dengan belajar bahasa Inggris pergi ke Inggris atau pergi ke Amerika, kira-kira sama atau beda saudara? Sama-sama belajar bahasa Inggris kok. Biasanya lebih cepat mana ngertinya saudara? Belajar bahasa Mandarin, misalnya saudara pergi ke Chungkwok, pergi ke Taiwan, sama belajar Mandarin di Surabaya. Biasanya lebih cepat mana saudara? Lebih cepat kalau pergi ke sana kan? Land pengaruh kan? Kenapa saudara? Kalau di Surabaya, Anda belajar bahasa Mandarin, ya cuman dari guru. Tapi ketika pergi ke tempat-tempat kayak Tiongkok atau pergi ke Taiwan, seluruh place itu menjadi guru Anda. Di sini Anda bisa baca toilet, dari sana, oh itu tulisan apa ini gitu kan ya? Mau enggak mau saudara pakai Google, oh maksudnya begini, jadi kalau tulisan begini artinya toilet. Bahkan pelang WC pun mengajar saudara gitu. Iya kan, waktu dulu saya ke Jepang tuh saya ketakutan, jangan-jangan enggak ada gitu. Coba tuliskan kanjinya, bahasa Jepangnya, WC pria wanita, supaya saya enggak kesasar. Dia bilang, tenang aja lah, kan sudah ada Google itu. Lagi pula pasti bisa lah, ada pelangnya, ada gambarnya gitu. Ya, karena siapa tahu saya nggak bisa baca tulisannya itu, tapi sekarang kan sudah ada ininya ya, ada tulisan huruf Latinnya. Nah jadi seluruh lingkungan itu, nonton TV, mau beli kopi, mau beli ke pasar, supermarket, Anda harus bicara dan seluruh land itu mengajar saudara, sehingga Anda menjadi bagian dari land itu. Ya, saudara tinggal di Jakarta, itu mengubah saudara. Anda tinggal di Surabaya, itu mengubah saudara. Orang kota sama orang desa kan beda saudara. Land-nya itu mengubah.
Mental kota, mental desa, cara berpikir semua beda. Orang tinggal di pedesaan, orang tinggal di perkotaan, mentalnya beda. Sekarang saya kasih contoh. Orang tinggal di pedesaan, tiap hari ikut irama alam. Ya. Lalu kemudian melihat alam semesta. Dia mengatakan indahnya ya, Tuhan itu besar. Orang di kota, tidak ada waktu untuk merenung. Semuanya alam artifisial. Ya, ada AC, ada lampu, ada apa, tidak ada Tuhan kan. Banyak akhirnya meragukan Tuhan. Dari alam, saudara. Alam membentuk jiwa manusia juga. Ya, sehingga peperangan kita juga nggak gampang tinggal di kota itu. Land itu membentuk kita, saudara. Saya pergi ke kampung, penginjilan. Mas, percaya enggak? Gusti iso jadi menungso. Ya percaya. Kenapa mas? Gusti kok. Mau jadi manusia, jadi anjing, jadi apapun ya namanya Gusti bisa. Gitu. Itu cara berpikir orang di desa. Kalau saudara di kampus, di mana sini? Di Airlangga, di mana orang-orang pintar. Percaya enggak Allah jadi manusia? Bagaimana mungkin Allah yang adalah imaterial menjadi materi? Wah gitu kan ya. Beda kan? Land dengan cara berpikir, dengan cara hidup beda. Tanah itu mempengaruhi kita. Tanah mempengaruhi kita. Ya, Anda tinggal di mana, Anda dipengaruhi. Tetapi jangan lupa saudara. Saudara juga bisa mempengaruhi place di mana saudara ditempatkan. Dan itu poinnya saudara. Abraham taruh di tempat yang menakutkan. Tapi dia terus tarik batas. Lot tidak. Lot dipengaruhi oleh place-nya. Lot menjadi hilang. Lot tidak lagi mempunyai makna. Dia dibentuk maknanya oleh place. Abraham tidak mau. Dia ada di situ, dia ngotot mau membentuk place. Dan tepat seperti itu kita ditempatkan oleh Tuhan. Saudara. Kita yang memaknai tempat kita berada. Ngotot tidak mau dan berjuang bagi Tuhan. Itulah panggilan kita. Saudara. Place itu memorable sekali. Place itu menarik sekali. Pada waktu SMP, saya itu kalau sudah di meja saya, meskipun berantakan, saya bisa kerja dengan sangat cepat. PR tab keluarin, jrek, butuh penggaris 30 cm, zet, di sini saya tahu meskipun keselip di bawah. Catatan fisika sebelah sini, catatan kimia di sebelah sini, kungfu boy di sebelah sini, gitu kan ya. Lalu kemudian apa? Semuanya tahu, saya tahu, meskipun berantakan, kerja cepat sekali. Tapi ada saatnya mama atau oma lewat urut dada, lalu oma bilang, oh oma kok kayak susoh gitu. Sarang burung gitu ya. Wis, omanya beresin. Begitu beresin saya pulang sekolah, loh, oma kok diberesin? Aku kan mau kerja. Ya kerja kan jadi enak, jadi rapi. Pelong gitu kerja. Iya pelong, tapi aku nggak bisa kerja. Bener saudara. Udah duduk penggaris. Mana penggaris? 10 menit bongkar-bongkar. Oh, penggaris di mana? Laci sebelah kiri. Wah, ya bener gitu ya. Aduh, kayak begini. Jangka di mana? 20 menit. Mami, jangka di mana? Oh, Mami taruh lemari atas. Lemari atas dan celakalah saya. Saya kayak tercabut dari apa? Disconnected gitu kan ya. Ya. Tempat gimana? Kita tuh melekat sama tempat tuh kayak segitunya loh, saudara. Dwelling. Dan kita mendapat makna dari situ. Ya. Nah kita juga bisa memaknai sih, Pak banyak tempat placeless ya, ada banyak. Kayak mall itu ya, di mana-mana semua sama. Dan isinya kan di situ cuma jualan. Bisa dimaknai nggak? Ya bisa. Pak itu mall itu tempat saya ketemu istri saya dulu loh, pacarannya di situ. Jadi meaningful dan bermakna kan. Jalan-jalan ke mall, ingat nggak tempat itu di situ? Ya, yang kamu ngutang aku terus kan? Iya sih gitu. Memorable saudara. Ya karena kamu pacaran ngutang terus kan di situ kan? Iya benar itu. Saya masih ingat. Itu di tempat ini loh. Aku biasanya penginjilan di sini. Aku ajak orang. Di tempat ini loh. Nah di kursi ini nih. Ada orang tuh nangis-nangis. Saya konseling. Akhirnya kembali kepada Tuhan. Itu kita tetap bisa memaknai saudara. Bahkan tempat yang kelihatannya placeless, yang tempat yang benar-benar tidak ada makna lain, kita bisa memaknai tempat itu. Place itu kaya saudara. Place bukan cuma ruangan kotak, enggak, tapi penuh makna. Ada simbol, ada relasi, ada berbagai macam hal yang lain. Ada warna dan berbagai hal yang indah lainnya. Mari kita tidak persempit itu dan kita memperkaya rumah kita. Itu rumah saudara. Ada imajinasi
place berkait dengan imajinasi. Tadi saya bicara banyak simbol dan sebagainya, karena gereja sebagai place itu mengarahkan imajinasi dari orang yang hadir. Saya harus mengimajinasikan itu bukan kepada komersial, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Kerajaan Allah, sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan seluruh arsitektur itu membawa kita ke sana, imajinasi. Saudara. Nah, ketika rumah, imajinasinya apa, saudara? Apakah anak di rumah kita tuh imajinasi rumah itu kamp konsentrasi Hitler? Atau rumah singgah di Kalkuta, di mana orang-orang yang boroen karena sakit lepra dan sebagainya disayang-sayang sama Bunda Teresa. Dua ekstrim itu, saudara. Satu sisi orang bilang, aku nggak mau di rumah, Pak. Kenapa? Kayak kamp konsentrasi Hitler, kerja paksa, disiksa gitu. Wah, celaka loh kalau anak ngomong begitu. Tapi yang kedua, ini tempat di mana orang sakit kusta ditolak sama masyarakat pun diterima, disayang, lukanya dibalut, dimandikan dan sebagainya. Ada ibu yang sayang sama saya di situ. Lah rumah kita mau jadi tempat kayak apa, saudara? Kita yang harus berjuang untuk memaknai tempat itu. Bukan hanya house, home. Itu ada relasi, memori dan sebagainya. Saya tutup dengan satu cerita tragis, saudara, yang kiranya menjadi peringatan buat kita. Saya pernah cerita ini juga mengenai murid yang kita ajak pergi camping. Saya bawa 100 orang camping, tiba-tiba mendadak ada hujan lebat, badai, dan tenda-tenda menjadi basah kuyup. Ada kemungkinan, saudara, ada longsor. Maka orang yang ahli di bidang perkempengan itu mengatakan, Pak Ivan, saya sudah perintahkan, sekarang kita harus evakuasi anak-anak. Turun meskipun baru 1 hari, belum sempat nginep. Kita batalkan camping, semua pulang ke Jakarta. Gitu ya Pak ya, situasinya tidak memungkinkan. Ini anak-anak semua pemula, baru SMP SMA. Ini badai, ini bahaya, kita tanggung jawab sama orang tua. Baik, saya sebagai pemimpin rombongan memutuskan kita pulang. Telepon bus datang. Sambil mereka sudah siap-siap mau pulang, nanti ada bagian terakhir yang membereskan. Ada 5 orang menghadap saya mengatakan, Pak Ivan, kami minta izin ya, kami tidak pulang. Anak-anak SMA, kelas 2. Kami tidak pulang. Kami bertahan di sini. Jangan. Saya sudah putuskan pulang, semua pulang. Please Pak, please tolong Pak. Ini semua kamu juga udah basah kuyup, tenda semua kena air, ini nggak bisa loh. Kamu masuk angin apa? Nggak peduli Pak, kita mau di sini dan besok kita tetap akan daki gunung. Itu klub pecinta alam, saudara. Kita tetap akan naik gunung. Nggak bisa, ini sangat berbahaya. Please Pak, please, semua harus taat. Kamu tuh jangan egois, saya bilang begitu. Nggak bisa loh, pikir hanya kamu mau, lalu kemudian kamu nggak mau pulang. Dia bilang, Pak tolong Pak, kami itu udah suka cita pergi Pak. Kami kira kami bisa 3 hari menjauhi neraka yang namanya rumah itu. Waduh, saya kaget. Baru pergi sudah pulang lagi, please Pak, saya mati pun di sini nggak apa-apa. Tolong izinkan kami Pak, jangan bawa kami pulang ke neraka yang namanya rumah. Saya diam, saudara. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Kasihan anak ini. Mereka ngotot hujan basah lebih baik daripada pulang ke rumah. Tolong aku mau rilis 3 hari, jangan suruh saya pulang ke rumah. Nah teman saya dengar kalimat gitu juga dia diam. Terus dia bilang, Pak, bawa murid-murid pulang, saya temenin mereka. Kalau saya nggak bisa, sudah masuk angin, pilek dan sebagainya, nggak bisa apa-apa. Teman saya ini memang orang yang ngerti survival, pakai golok, bikin ini apa, yang naik gunung, saya saraf kecepit, nggak bisa gitu kan ya. Ini teman yang benar-benar bisa survival. Gitu ya Pak ya, saya yang akan temenin mereka beberapa hari. Saya bilang, Pak titip Pak ya, tolong bukan hanya temenin, tapi ada apa mereka itu, kasihan mereka. Tolong didampingi. Iya ya, saya dampingi. Teman saya bersedia mendampingi 5 orang itu. Pulang, saya terus terngiang kalimat itu. Tolong Pak, jangan kirim saya ke neraka yang namanya rumah. Saudara, rumah itu harusnya bukan neraka, bukan? Kita seperti Abraham di tempat penyembahan berhala, dia bikin satu mezbah di tempat ini, place ini. Relasinya saya bereskan semua kepada Tuhan. Kita pulang ke rumah, kita pergi ke perusahaan, kita pergi kemanapun tempat kantor-kantor kita. Semua tempat yang kita datangi, kita mengatakan, Tuhan, saya akan ubah menjadi tempat di mana orang mengatakan di sini ada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan telah mengajar kepada kami bahwa tempat itu limpah, tempat itu kaya, dan penuh dengan banyak hal yang sangat kompleks dan indah. Biar perjuangan kami Tuhan kukuhkan, dimanapun kami ada, kami membawa semua tempat kembali kepada Tuhan. Relasi-relasinya dipulihkan, simbol-simbolnya dan imajinasinya dibentuk untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.